pasti sehat selalu ya. Kak Mina berdoa dan berharap adik-adik yang ada di rumah maupun dimanapun adik-adik berada selalu senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam sekolah minggu online bersama dengan Kak Mina. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Adik-adik sudah siap ya memuji memuliakan nama Tuhan? Oke, karena semuanya sudah siap dan tidak sabar lagi mau menyembah dan memuji nama Tuhan, kita mau memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baiklah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami dapat mempunyai waktu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami kembali berjumpa dalam sekolah minggu online kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin dan kami percaya Tuhan, segenap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan nantinya juga Tuhan, firman Tuhan yang akan ditaburkan, Tuhan Yesus yang memberkati, sehingga Bapa senantiasa memberkati dan semakin memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Mina bisa merasakan semangat adik-adik yang ada di rumah saat ini. Kak Mina mau mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Biarkan hari Minggu ini kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan dengan hati yang bersukacita. Ayo adik-adik, kita mengangkat lagu pujian kita, Ku Daki-Daki. Mari adik-adik, tunjukkan sukacitamu pagi hari ini. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Wow, hebat sekali adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik tetap berdiri ya, karena hari Minggu ini adalah hari yang spesial untuk kita semua. Biarkan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan semakin dipermuliakan lewat ibadah kita pagi hari ini. Nah adik-adik tetap berdiri ya, kita mau mengangkat lagu pujian kita satu lagi untuk kita semakin diberkati dan menyenangkan hati Tuhan juga. Mari adik-adik kita mengangkat lagu pujian kita. Ada satu sobatku. Masih bangkit berdiri ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus.
yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan semakin diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Nah kita siapkan ya adik-adik hati dan pikiran kita supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Masih ingatkah siapa nama kakak? Ya, hari ini Kak Mesya yang akan bercerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita. Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat duduk diam, mendengarkan cerita dengan baik. Dan Tuhan juga tolong Kak Mesya yang akan bercerita supaya dapat menyampaikan cerita dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang... Loh, kok gelap? Adik-adik, bisa lihat kakak nggak? Waduh, gimana nih? Mati lampu. Mama! Ma! Aduh, mati lampu ya. Aku nggak bisa lihat nih, Ma. Padahal adik-adik udah siap mau mendengarkan cerita. Ma, tolong kesini dong. Aku mau ke ruang tamu aja nih. Tapi aku gak bisa jalan sendiri, Ma, takut nabrak. Tuntunin aku dong, Ma, bawa senter ya, Ma. Loh, udah nyala lagi lampunya. Waduh, kakak kaget adik-adik. Tiba-tiba mati lampu. Semuanya jadi gelap. Jadi gak bisa lihat apa-apa. Untung sekarang udah nyala lagi ya. Jadi tenang deh, bisa melihat dengan jelas. Adik-adik, apakah adik-adik juga pernah merasakan mati lampu seperti kakak tadi? Bagaimana perasaan kalian? Pasti gak nyaman ya. Semuanya jadi gelap, mau berjalan pun susah, harus dituntun atau digandeng. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang buta yang tinggal di kota bernama kota Betsaida. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan para muridnya sedang melakukan perjalanan ke kota Betsaida adik-adik.
Kota Betsaida ini adalah sebuah kota yang terletak di pantai timur Danau Galilea. Kota Betsaida juga merupakan sebuah kota tempat tinggal salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Bapak Filipus. Orang-orang di kota Betsaida sangat senang ketika mendengar Tuhan Yesus dan para muridnya sedang menuju kota mereka. Wah, kita dapat bertemu dengan Filipus lagi, kata keluarga Bapak Filipus. Oh iya, dan ada tetangga kita yang buta itu. Mari nanti kita bawa dia ke Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus dapat menjamah matanya dan dia disembuhkan. Seperti orang-orang lain yang sudah dijamah Tuhan Yesus dan kemudian menjadi sembuh. Pasti orang itu bisa sembuh juga, kata mereka. Kemudian mereka pun segera berlari menuju ke rumah tetangganya yang buta itu. Mereka pun menjemputnya untuk bersiap-siap menuju tempat di mana orang-orang berkumpul menunggu kedatangan Tuhan Yesus dan para muridnya. Tidak lama kemudian, dari kejauhan mereka melihat Tuhan Yesus dan para murid sudah sampai di pintu gerbang kota. Dia datang, kata mereka. Kemudian mereka pun berkata kepada tetangganya yang buta itu, "Kamu tunggu di sini ya. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah dekat, kami akan bicara kepada Tuhan Yesus." Akhirnya datanglah Tuhan Yesus ke dekat mereka. Mereka pun berkata, "Tuhan, teman kami ini buta. Tolong Tuhan, jamahlah matanya supaya ia bisa melihat. Ia ingin sekali bisa melihat." Tuhan Yesus memandang orang buta itu dengan penuh belas kasihan. Ia menggandeng orang buta itu dan ia menuntunnya pergi keluar dari kota, jauh dari banyak orang adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus ingin berdua saja dengan orang buta itu. Tuhan Yesus ingin orang buta itu mengenalnya dari dekat. Mereka berjalan bersama-sama keluar dari kota, di mana tidak seorang pun melihat mereka. Murid-muridnya pun tidak. Kemudian Tuhan Yesus mengoleskan ludahnya ke kedua mata orang itu. Kemudian ia meletakkan kedua tangannya pada mata orang itu. Dalam hati ia berdoa kepada Bapa di surga. Dan sambil melepaskan tangannya dari mata orang buta itu, ia berkata, "Apakah kamu dapat melihat?" Orang itu memandang ke arah kota. Ia berusaha keras untuk melihat. Ia pun berkata, "Aku melihat orang-orang, tapi seperti pohon berjalan." Wah, luar biasa adik-adik. Orang buta itu sudah dapat melihat. Walaupun masih remang-remang, belum jelas. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi belum cukup. Kemudian Tuhan Yesus menjamah lagi kedua mata orang itu untuk kedua kalinya. Orang itu menunggu dengan penuh percaya. Ia percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kedua matanya. Kemudian Tuhan Yesus kembali melepaskan kedua tangannya dari mata orang itu dan berkata, "Nah, sekarang apakah yang kamu lihat?" Orang buta itu membuka matanya dan melihat sekelilingnya. "Aku dapat melihat dengan jelas. Terima kasih Tuhan." Orang itu sangat bahagia adik-adik. Ia mencintai Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan matanya. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan jangan kembali ke kota." Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang banyak hanya terfokus kepada pembicaraan mujizat penyembuhan ini. Tetapi Tuhan Yesus ingin mereka mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik, sampai saat ini kita masih dalam masa pandemi. Kita belum bisa berkumpul di gereja. Kita belum bisa bersekolah seperti biasa. Kita pun belum bisa bermain dengan bebas dengan teman-teman kita. Namun adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
Ia selalu ada bagi setiap kita dan tidak pernah melupakan ataupun mengabaikan seorang pun. Dalam cerita hari ini, kita mendengar kuasa Tuhan menyembuhkan orang buta. Kuasanya tetap sama adik-adik, baik dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ia berkuasa atas segala sesuatu, dan kuasanya tidak tertandingi oleh apapun juga. Mungkin adik-adik saat ini memang sudah merasa sangat bosan dan jenuh bermain dan bersekolah dari rumah. Namun adik-adik, mari kita tetap setia berdoa kepada Tuhan sambil menunggu pertolongannya. Begitu juga kalau waktu saat adik-adik sakit, janganlah merasa khawatir saat menunggu kesembuhan dari Tuhan. Ingatlah, Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit. Tetaplah percaya dan tetaplah bersabar. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yuk kita baca bersama-sama. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Gampang kan adik-adik? Yuk kita hafalkan satu kali lagi ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Adik-adik bisa mengirimkan video ayat hafalan ke grup kelas masing-masing ya. Sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Mari adik-adik, kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh tetap percaya dan boleh bersabar menunggu pertolongan Tuhan di dalam setiap kesusahan yang kami alami. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan boleh memberkati banyak orang yang membutuhkan. Tuhan, sekarang kami sudah selesai beribadah, kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan kiranya tolong kami supaya kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.